Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 24 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa saham yang tergolong baru IPO dan ada satu bonus saham yang akan saya analisa ya. Untuk apa saja sahamnya silahkan diikutin. Kita langsung saja ke saham pertama, ada SEMA. SEMA kemarin ditutup di harga 180 dan perubahan harga 1,12%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia masih tipis. Lokal masuk tipis setelah kemarin 2 hari distribusi. Cuma kalau untuk lihat seminggu kayaknya dia masih banyak didistribusi. Untuk asing sudah mulai masuk nih, konsisten masuk selama 5 hari. Mudah-mudahan cakep gitu ya. Kalau dari Bender Detektor kemarin netral. Ini yang beli ada LG, CCXL, yang jualan XAPDOD. Masih tipis-tipis sama semua. Oke, kita langsung ke teknikalnya. Secara teknikal, SEMA ini bertahan di area support sebelumnya. Oke, ini area-area support sebelumnya. Mudah-mudahan kuat di sini. Jadi ini area support sebelumnya dan ini adalah target penurunan dari SEMA sendiri. Oke, ini ada target penurunannya. Pas banget dia berhenti di sini. Mudah-mudahan nih ada reboundnya. Kan lokal asing udah akumulasi ya walaupun tipis. Nah, ini mudah-mudahan dengan dia bertahan di sini nanti dia buat rounding naik gitu. Nah, kalau ini jelas lah dia break, ini potensi banget ke sini dulu. Nah, ini ya. Oke. Ini kalau dia breakout potensi bisa ke balik lagi ke 200 berapa nih, 208 dulu ya. Ini kan dia dari sini tadi, ini break sini dulu deh. Nah ya ke 220-an lah, bisa ke sana. Untuk SEMA ini dia manfaatkan buy on weakness, dia sudah di Fibonacci 100 lah ya, di detik start support yang kuatnya dulu. Nah, kalau ini jebol ada kemungkinan dia lari ke 164 160 dulu itu. Nah, ini support kedua untuk si SEMA. Oke, seperti itu ya untuk SEMA. Jadi tunggu aja. Kalau mau coba icip-icip buy on weakness, spekulasi buy, bisa. Ini udah dia 1 2 3 4 hari, mudah-mudahan bertahan gitu. Oke, untuk SEMA seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya, Sweet. Sweet ditutup di harga 185 dan perubahan harga minus 6,57%. Kalau kita lihat dari volume tipis, lokal mulai masuk, asing masuk tipis. Dari Bender Detektor dia ARB tapi dia di normal akumulasi. Yang beli ada YP, PDYB, yang jualan CP, EPDR. Ini YP benar-benar nampungin ya kemarin, jadi ini pas di area support. Nah, ini Fibonacci lama ya Bapak Ibu. Di video sebelumnya di video sebelum saya juga ada bahas Sweet. Ini nggak ada saya ubah, nggak ada saya geser-geser. Jadi saya bahas itu di 15 Juli. Oke, di 15 Juli bisa dilihat semua ada di digital ya. Ini saya sampaikan kemungkinan mantul di area merah ini. Oke, kemungkinan mantul di area merah ini dan bener mantul. Udah cuan berapa persen nih kalau Bapak Ibu beli? Nah, oke. Nih, udah sempat 67% high-nya. Oke. Jadi valid ya, valid. Jadi kalau kita narik Fibonacci pas itu mudah-mudahan hasilnya tuh juga memuaskan gitu. Jadi ada area-area yang bisa kita lihat pantulannya di mana, ketahannya sampai mana gitu kan. Ini udah cuan kotos-kotos nih Sweet yang kemarin beli. Ini pas banget nih saya bahas 15 Juli. Ada di sini ya, saya sampaikan bahwa ini ada area merah support. Nah, ini dia membal. Itu ya, jadi selamatlah bagi Bapak Ibu yang ikut beli Sweet kemarin atau yang udah sempat average down dari atas, ya sekarang harusnya udah bisa cuan. Nah, ini dia merah nih. 1 2 ada kemungkinan ini masih RB, ada kemungkinan dia 6% lagi tuh sampai mana. Kita lihat dulu 6%-nya sampai mana.
Ini sini ya, 7% ya, sorry, 7%. Nih, mentok-mentok sini. Nah, jadi bisa di area 78,6 ini. Oke, Fibonacci 78,6 ini. Di harga berarti besok tuh berapa? 175-an. Kemungkinan 175 atau 107 lebih ya harusnya. Nah, 173-an lah. 175 sampai 173-an. Nah, dari situ kalau dia misalnya merah, mudah-mudahan ada pantulan karena udah nanti bisa 3 break cross gitu kan. Nah, baru ada mantul, cakep. Tapi kalau misalnya lanjut turun terus ya harus sabar, tunggu ada ini aja lah. Jadi kalau beli nanti tunggu ada pembalikan arah, candle-candle pembalikan arah, baru hajar lagi gitu ya. Untuk switch selanjutnya ada CEM ditutup di harga 100 dan perubahan harga minus 6,54%. Kalau kita lihat dari volume dia juga masih tipis. Ini keluar terus untuk bandar lokal, asing masuk lagi. Kalau dari bandar detektor dia normal distribusi, yang jual ada XA, XCKK, yang beli ada EP, GR, YP. Ini XA jualan sendirian, yang lainnya tipis-tipis, yang nampung ya rata-rata nih EP sama GR. Oke, kalau dari secara teknikal si CEM ini dia jebol ya. Jadi kemarin ini ada persilangan Fibonacci sebenarnya di 261/80 sama, oh ini sama nih ya, sama angkanya. Nah, ini harusnya kemarin sempat membal, dia break lagi. Nah, kalau udah seperti ini ya potensi dia menguji bawahnya lagi. Ini kalau tarik ya area sini kan. Nih, jadi mungkin besok ke 95 dulu. Nanti dari 95 nyentuh 95 baru mudah-mudahan ada pantulan. Oke, jadi kalau sama si ARB jangan langsung dibeli ya. Kalau masih ARB ini agak ngeri gitu. Kalau beli tuh kalau udah nggak ARB gitu. Ya kalau udah nggak ARB bisa dibeli. Tapi kalau ARB terus wah ya boncos. Jangan nampungin ARB terus. Gitu ya. Kecuali nampungin ARB di area-area support yang udah bener-bener valid atau Fibonacci yang dirasa kuat. Nah itu baru. Oke, jangan nanti masih di tengah-tengah gini nih udah kan harga 100 langsung di HK gitu kan dibeli. Ya kalau bisa aja 100 mantul sebenarnya bisa ya besok mantul gitu. Cuma kan untuk possibility-nya lebih kecil karena masih ARB. Nah, kalau nanti dia hidup gitu, ARB beli pagi-pagi terus dia hidup siangnya ya sikat aja. Jual lagi gitu kan lumayan. Oke, jadi CEM masih ada potensi ke 95 dulu. Selanjutnya ada TRGU. TRGU ditutup di harga 450 dan perubahan harga minus 2,17%. Kalau kita lihat dari volume sudah lebih spike daripada sebelumnya ya. Bagus. Nah, cuma lokalnya jualan udah 4 hari konsisten jualan. Asing pun kemarin jualan tipis. Setelah masuk cukup besar ya. Cuma kalau dibandingin distribusi yang sebelumnya lebih besar banget ini. Mana ini? Oke, kalau dari bandar detektor TRGU di small distribusi yang jualan ada HD, RSYP, yang beli ada MG, YJ, RG. Nah ini HD dia jualan deras banget, yang nampungnya kecil-kecil. Nah kalau kita lihat MG yang beli, gak heran kalau misalnya dia harganya hijau naik, kembali naik lagi ke ini ya Fibonacci 50-nya ini. Nah jadi ini saya pasang batas tuh target kalau dia kan tengah-tengah kemarin. Jadi kalau dia naik terus dia kemana, kalau dia turun terus kemana. Nah ini TRGU sendiri ini dia kembali naik ke arah Fibonacci 50-nya, 50%-nya. Nah ini mudah-mudahan benar-benar kuat, benar-benar valid yang nantinya bisa menguji lagi di sini di area 490 sampai 500 gitu ya untuk TRGU mudah-mudahan. Nah ini semi valid lah ya Fibonacci-nya ini. Jadi dia ke high, saya tarik ke high nya dengan low paling awalnya ya, ini dia lagi waving gitu. Nanti setelah ada wavingan baru ada terlihat pantulan yang lebih jelas, nah, saya bisa tarik lagi gitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk TRGU. Selanjutnya ada Arko.
Arko ditutup di harga 422 dengan perubahan harga 0,48%. Kalau kita lihat dari volume ini ya masih normal ya, di bawah. Lokal udah mulai masuk, asing masuknya cakep. Kalau kita lihat dia di small akumulasi, yang beli ada YJ, AKKK, yang jualan OD, NIN, IF. Nah ini bandar-bandar masuk nih, MG masuk, harga-harga pucuk semua ya. Ini MG malah 423 masuknya. Nah ini ada potensi Arko mau dilanjutin sebenarnya kalau dari bandar. Cuma ya ini coba kita lihat tanggal 15 Juli ini di sini. Saya tarikin semua nih Fibonacci dan pas banget ya di Fibonacci 423% ini. Kalau orang nyangka nggak mungkin ya memang agak sulit sih nerima kenyataan 423 gitu kan bisa tercapai ya, tapi inilah nyatanya gitu loh. Dan dia pas kesini pas lagi kejedot resisten, mudah-mudahan bisa jebol, kecuali dia mau retest dulu ya, dia mau retest dulu ke 400 ini ya bisa aja gitu. Dia retest ke harga 400 baru lanjut lagi. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat ya tanggal 15 Juli dari pertama ini ya udah berapa, 15 Juli ya, ini di sini udah cuma berapa persen, 20% ya kan, lumayan ya, lumayan ya. Jadi untuk saham-saham pertama ya yang lain-lain pun sebenarnya bisa Fibonacci, cuma ya memang tarikannya itu kita harus tahu nih titiknya. Oh kita mau nariknya naiknya kita mau lihat seberapa jauh, kalau dia turun mau seberapa jauh. Nah itu kita harus tahu tarikannya di mana, support dan atap ya, support dan resistance wavingnya itu yang penting sih sebenarnya ya. Nanti ini kalau ada apa namanya, ada waktu kita coba belajar barengnya untuk Fibonacci. Ini sebenarnya berguna juga untuk saham-saham IPO ya. Jadi sampai sekarang pun Goto masih bertahan tuh dengan Fibonacci yang saya gambarkan gitu. Oke, baik, selanjutnya ada Dewi. Dewi ditutup di harga berapa, 148 ARB ya, dengan ARB minus 6,92%. Kalau kita lihat dari volume ya tipis banget. Nah ini lokal jualan, asing gak ada pergerakan, tapi dia bisa akumulasi di pucuk. Kalau kita lihat benar detektor, dia di big distribusi nih, PC yang jualan. Ini underwriternya kayaknya nih yang jualan ya, PC, XC, CC, Excel-nya nampungin, yang nampungin kecil-kecil, XC jualan sendirian, langsung ditutup. Jadi langsung dihajar ARB, gak bisa ngapa-ngapain. Dan gak ada yang mau nggak HK gitu. Oke, kalau kita lihat si Dewi ini, kita pakai Fibonacci ada 2 tarikan. Nah, harusnya dia bisa ke 140 ini dulu. Kalau dia masih ARB seperti ini kan mirip 100 ya. Cuma ARB-nya turun dikit ya, anggap nih 100 inilah. Bertahan di area 100. Terus dia nanti kalau dia ARB lagi berarti bisa ke, nah area sini kan pas ya 140 besok kalau dia ARB lagi Dewi. Nah kalau ini dia ada pantulan bagus, cuma kalau dia jebol ya potensi balik lagi ke harga awal nih gitu, balik lagi ke harga awal ke 112 nya 114 ini gitu ya untuk Dewi. Jadi ini dia naik turun, ini masih RB nih. Kalau RB belum muncul apa-apa, sabarin aja, sabarin gitu. Mending telat 1 candle 2 candle daripada belasuk terus bingung gitu. Oke, seperti itu ya untuk Dewi. Selanjutnya ada Axio. Axio kemarin ditutup di harga 224 dengan perubahan harga minus 6,67%. Kalau kita lihat dari volume ini kecil, sebelumnya spike banget ya. Nah ini lokal mulai masuk kemarin tanggal 21 Juli ini tukeran barang lokal sama asing. Oke, kalau yang dari tanggal terakhir dia di small akumulasi, yang beli ada PD, IFCC, yang jualan MG, YP, SA, yang nggak wajar ARB karena yang jualan paling besar ya MG. Nah kalau dilihat tanggal 21 Juli, nah ini big distribusi, nah ini YU yang jualan, yang nampaknya kecil-kecil nih ya kan, nampaknya kecil-kecil banget gitu. Jadi ya
wajar harganya ketarik ini ya di HKN mungkin. Oke, kalau dari Fibonacci secara teknikal ya, ini masih di area-area tengah. Dia ada support kuatnya nih di 218 nih, harusnya mungkin bisa nahan, atau nanti di 50% nih di harga-harga 207 sampai 200. Nah, ini memang data baru 3 hari, cuma mudah-mudahan ini bisa menggambarkan sedikit itu untuk lajunya harga sahamnya si siapa Axio. Nah, ini sebenarnya kalau dijebol 260 ada pantulan, bisa potensi nyampe ke 280 sampai 300 nanti. Oke, ini kemarin naiknya tinggi banget langsung ya kan. Nah, ini kalau jangan lupa kalau koreksi dia jebol 160 potensi ke 100 langsung. Ya, itu angka-angka psikologis dan Fibonacci 161,8% ya. Nah, jadi untuk Axio ini perlu dilihat lagi lah minggu ini gitu ya. Untuk minggu ini yang punya Axio dilihat dulu, nggak usah buru-buru beli. Nah, nanti baru kalau ada pantulan baru bisa hajar gitu. Oke, untuk Axio seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada MBAP. Ya, ini bukan saham-saham terlalu IPO banget lah ya, bukan, udah lama ini kan, udah jadi bonus aja. Baik, MBAP ditutup di harga 6675 dengan perubahan harga 1,91%. Kalau kita lihat dari volume, ya ini mendekati volume 20-nya. Untuk lokal juga mulai masuk tipis. Nah, asing mulai masuk konsisten. Mudah-mudahan nggak distribusi lagi ya, distribusi ya dikit-dikit aja, jangan deras lagi seperti ini. Oke, kalau dari Bandar Detektor dia netral. Yang beli ada YP, GRBK, yang jalan YJPD, DH. Nah, ini YJPD ini cukup deras, tapi yang nampung cukup kuat nih GR, YP-nya kalah gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari teknikal, ini secara teknikal dia sebenarnya ini mau ngujiin atap ya kan, menguji atap, kira-kira kuat atau enggak ya harus dilihat besok. Kalau dia berhasil breakout, ini gantengnya mantap-mantap ganteng gitu kan. Ini nggak usah terlalu jauh dulu deh, kita ambil ini dulu aja di penannya. Oke, penan kita ambil yang ini. Kalau dari penan besar target bisa ke 7929. Cuma coba kita lihat dari penan kecilnya dia ini, waving-nya dia kecil. Ini potensi lari ke sini kan, lari ke area 7600-an sampai ya 7500 7600 lah, bisa ke situ untuk MBAP kalau ini jebol. Oke, jadi mudah-mudahan bagus karena ini ya banyak targetnya lah, banyak targetnya. Yang jelas kalau ini breakout di 6700-an ini cakep untuk MBAP. Ini karena ada gap juga yang jadi atap, harusnya ini agak berat. Nah, ini kalau dilihat MA60-nya sudah berhasil ditembus. Oke, sudah berhasil ditembus. Nah, sekarang dia lagi nguji resisten ini dengan bantuan dorongan MA60, moga-moga bisa jebol gitu. Oke, untuk MBAP seperti itu. Yang penting ini ungu jangan dijebol, atau kalau udah kepepet banget ya yang biru ini jangan sampai dijebol, karena biru ini kalau dijebol ya bisa wassalam gitu, bisa jauh turunnya. Oke, baik, seperti itu Bapak Ibu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga cuan selalu dan salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih.